Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, apa kabar nih Ismi? Baik dong Alma, alhamdulillah. Kita sapa dulu dong yang nonton di sini. Ayo. Selamat datang di podcast Mami bersama Alma dan Hismi membahas seputar psikologi. Yeay. wah, topik seputar psikologi yang hari ini nih bakal seru banget nih Sobat Mami. Yes, relate banget sama kehidupan mahasiswa dan kita bakal ngasih tahu tips and trick bersama bintang tamu. Tentang apa sih Alma? Tentang problem solving. Yang dimana nih bintang tamu yang akan tampil di podcast Mami adalah orang-orang keren nih. Aku kasih clue ya teman-teman. Yang satu dia aktif di dalam organisasi. Yang satu lagi dia adalah mahasiswi cerdas di perkuliahannya. Siapa lagi kalau bukan Torik dan Putri. Selamat datang. Halo. Halo Sobat Mami. Wah, jiwa-jiwa semangatnya di sini ada banget ya. Iya ya, ini pembawa acaranya semangat banget nih. Oh, Oke. Sebelum ke topik nih, apa kabar nih kalian berdua? baik dong. Aku baik. Baik, aku juga baik. Gimana nih teman-teman? Baik juga nggak? Baik dong, alhamdulillah. Ada kesibukan apa nih sekarang kalian berdua nih? Kalau aku sih sekarang lagi sibuk ya kali terus lagi banyak tugas banget nih. Aduh ya ampun, datanya pada semua pusing nih. Sama ya, aku juga lagi sibuk sama kuliah, ditambah lagi akhir pekan ini aku baru ikut kepanitiaan baru lagi nih. Jadi memang ditambah tugas, terus ada tugas-tugas dari kepanitiaan juga, ditambah lagi ada persiapan untuk UAS ya. Jadi memang minggu-minggu ini penuh banget lah. Wah, keren-keren ya. Ngomong-ngomong, kalian pasti tahu kan mengenai problem solving. Nah, biar penonton tahu juga nih, apa sih problem solving menurut kalian berdua itu? Aku dulu nih ya. Oke. Kalau misalkan menurut aku, problem solving itu adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan segala masalah yang kita punya. Nah, sehingga kita itu bisa mengambil keputusan dari permasalahan tersebut gitu, permasalahan yang kita miliki itu sih kalau menurut aku. Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi problem solving itu merupakan cara menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Nah, dari sini kita tahu ya, Sobat Mami, kalau problem solving itu adalah upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan. Tetapi solusi tidak langsung terlihat karena informasi penting yang hilang atau kurang diperhatikan, serta adanya hambatan atau rintangan. Ngomong-ngomong nih, di kalangan kalian mahasiswa nih, aku pengen tahu apa sih problem solving yang sering kalian lakukan? Oke, dari aku dulu ya mungkin. Jadi menurut aku dan juga sepengalaman aku, problem solving yang sering dilakukan khususnya itu aku selaku mahasiswa itu yaitu dalam menentukan tugas mana nih yang aku harus kerjakan terlebih dahulu, apakah tugas kuliah ataupun tugas organisasi. Yang mana sebenarnya tugas-tugas ini tuh sama-sama penting ya. Dan juga banyak nih teman-teman kita yang salah kaprah kalau misalnya organisasi itu menghambat kita dalam mengerjakan tugas-tugas kita atau akademik kita. Padahal itu enggak ya teman-teman. Nah, di organisasi itu kita diajarkan untuk memanajemen waktu, memanajemen emosi, dan manajemen-manajemen lainnya. Contohnya yang tadi, di mana kita harus dikasih pilihan untuk tugas mana yang kita dahulukan, apakah tugas kuliah atau tugas organisasi. Nah, di situ kita melatih problem solving kita, di mana kita harus menentukan mana nih yang dikerjakan terlebih dahulu, dilihat dari deadline-nya, seberapa susah, dan aspek-aspek lainnya. Kayak gitu kalau dari aku. Kalau aku sih, aku sependapat sih sama apa yang Torik bilang, karena kan kalau mahasiswa itu menekuni suatu organisasi gitu, itu merupakan komitmen besar gitu yang mereka ambil, karena seorang mahasiswa itu diharuskan bersikap konsisten dengan keputusan yang diambil untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi, untuk menjadi anggota dari sebuah organisasi ataupun ikatan mahasiswa. Nah, sehingga
dalam menjalani kehidupan berorganisasi itu, si mahasiswa ini diharuskan dapat bekerja sama dengan baik nih, dengan sesamanya, dengan anggota-anggota yang ada di dalam organisasi itu, dalam situasi apapun. Nah, itu tuh kalau menurut aku udah menjadi hal yang wajar apabila di dalam organisasi tersebut itu adanya perbedaan opini dan juga beragam variasi masukan atau enggak kritik gitu yang datang dari berbagai arah. Jadi kalau misalkan mahasiswa ini dapat menyimbangkan antara organisasi dan juga kegiatan perkuliahannya dia, itu keren banget sih kalau menurut aku. Nah, betul banget tuh. Kalau kalian nih di posisi ada masalah, gimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Aku ya, kalau misalkan aku sih biasanya, kalau aku ada masalah itu yang pertama aku mencari akar permasalahannya dulu nih. Jadi aku nentuin dulu akar permasalahannya itu di mana. Nah, setelah itu baru aku mencari solusi terbaik yang bisa aku lakukan untuk mengatasi masalah yang aku miliki tadi gitu. Kalau menurut Torik sendiri, gimana nih? Nah, aku juga setuju ya, dan juga nggak jauh beda dari sebelumnya. Ketika memang kita menghadapi sebuah masalah, kita itu jangan langsung fokus dengan mencari solusi akhir. Akan tetapi kita harus mencoba untuk melakukannya secara bertahap. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah, lalu mencari penyebabnya, sampai dengan menemukan solusi yang tepat. Nah, dengan melakukan secara bertahap, kita akan terlatih nih kemampuan berpikir strategis dan juga dapat mengambil keputusan yang sesuai seperti itu. Wah, keren-keren ya jawabannya. Sekarang tuh teman-teman ya, banyak banget orang yang mengambil jalan bunuh diri hanya karena untuk menghindar dari masalah mereka. Kalau kalian pernah nggak sih ngerasa stres atau depresi gitu sama masalah yang kalian punya? Pernah banget dong itu, dan sekarang juga lagi dialamin sih sebenarnya, yang mana sekarang itu lagi banyak tugas dan juga deadline-nya juga udah sebentar lagi. Lalu aku juga belum menyelesaikan tugas-tugas di organisasi, lalu ada pertemuan-pertemuan di organisasi, dan belum lagi UAS ya. Dan itu tuh ngebuat aku stres banget nih. Belum lagi kepikiran nih nanti nilai aku kayak gimana ya buat tugas-tugas dan juga ujian-ujian yang bakal mendatang, kayak gitu kalau aku. Kalau misalkan aku sih biasanya aku tuh terjebak pada shadow problem gitu. Jadi seakan-akan ada masalah, tapi bukan masalah kita, bukan masalah aku. Atau kadang-kadang aku tuh terjebak di masalah permukaan yang akhirnya suatu masalah tuh jadi tambah runyam gitu, jadi tambah ribet, ruwet. Seperti kita tuh menyelesaikan masalah, tapi nggak betul-betul diselesaikan sampai ke akar permasalahannya. Misalnya nih, kayak aku tuh lagi pusing tentang tugas gitu, kan datanya sebentar lagi nih, dan tugasnya tuh kayak lumayan ribet gitu. Tiba-tiba ada teman aku nih yang curhat tentang masalah pribadinya dia gitu, tentang urusannya dia, yang kadang malah jadi bikin aku itu menelantarkan tugas aku gitu untuk mengurusi dia gitu ya. Nah, jadi itu tuh bikin aku malah jadi membuat problem solving aku sendiri gitu. Wah, keren banget nih bahasanya shadow problem. Ya Alma, gimana nih Alma? Keren banget nih Mimi. Nah, kalau dari kalian nih, ada nggak sih tips and tricks dari problem solving ini? Kalau aku itu biasanya selalu menanamkan pikiran positif ke diri aku sendiri. Karena kan kebanyakan orang nih, itu mereka bakalan langsung panik gitu ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, yang malahan nih sebenarnya, rasa panik itu tuh sebenarnya ngebikin seseorang itu jadi nggak bisa buat berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Dan juga cenderung memiliki pikiran yang negatif, kayak mereka tuh, ya udahlah gitu, mau nyerah aja, aku nggak kuat nih misalkan sama masalah aku gitu. Nah, jadi solusinya sih ya tanamkan pikiran positif dulu sih yang pertama harus dilakukan. Gitu kalau aku. Nah, iya benar banget tuh ya, karena memang dengan pola pikir positif, itu akan ngebuat kita bisa semakin mudah nih untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Dan juga kebanyakan orang yang masih berada di permukaan dalam mengidentifikasi masalah ini, yang mana hal ini terkait dengan pola pikir mereka, yang mana pola pikir mereka ini masih kurang sistematis, kurang logis, dan juga efektif. Yang mana ini akan menyebabkan mereka hanya menyelesaikan masalah mereka di permukaannya saja tanpa mengetahui akar dari permasalahannya. Oleh karena itu, teman-teman nih mesti kritis dalam mengidentifikasi masalah sampai ke akar-akarnya gitu. Wah, keren-keren ya Mi bintang tamu kita kali ini. Bukan main sih Alma, kita nggak salah nih undang mereka. Iya. Ya, tapi nggak kerasa nih waktunya udah habis nih Sobat Mami. Dan makasih juga ya buat bintang tamu kita kali ini. Tepuk tangan dulu dong.
Wih, Makasih. sama-sama. Jangan lupa undang kita terus ya. Nah, teman-teman semua, sekalian nih kita pamit undur diri nih Sobat Mami. Sampai jumpa lagi dengan kami berempat. Saya Hiki. Saya Alma. Saya Putri. Dan saya Torik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Bye.